pulung ning ilmu racli malatika asih mangsa rasa pasrah lillah bakti diri tumut Gusti. Ngembat rawayan atikan mapak bagja kerisukan srengenge medal moncorong kabagjaan geus pasti kasorang pancaniti munastiti aktikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita lagi ada di SDN Nagri Kidul 1. Jumaah nyuci kendiri adalah salah satu tema yang menjadi tema 7 poe atikan istimewa di Purwakarta. Dimaksudkan untuk meningkatkan, menumbuhkan kesadaran spiritual. Dengan tema nyucikan diri, anak-anak di sekolah-sekolah di Purwakarta, di SD, SMP terus didorong, ditumbuhkan spiritualitasnya melalui berbagai macam kegiatan keagamaan. Ada yang belajar safinah, ada yang belajar kitab tijan, ada yang belajar baca tulis Al-Quran. Disiapkan guru-guru keagamaan untuk semua agama. Kalau ada siswa non muslim di situ lebih dari 10, kita siapin guru keagamaan non muslim. Nah, kalau di situ banyak muslimnya, maka kita juga siapin guru keagamaan yang beragama Islam dan setiap bulannya digaji dari APBD. Di sini di SD Nagri Kidul 1 setiap hari setelah belajar, walaupun di sekolah negeri, di sini anak-anaknya bisa terus lanjut belajar keagamaan, belajar kepesantrenan, baca tulis Al-Quran. Ini adalah tempat yang disiapin selain kelas-kelas yang tersedia. Hari ini sedang ada ujian sidang munakosah. Ujian baca tulis Al-Quran sama tajwid ya? Sama tajwid. Nah, ini sekolahnya. Ini sekolahnya kan ini ada berapa kelas ya? Sekarang 28 Pak. Semua rombelnya ada 28 rombel karena dulu di sini itu ada 8 sekolah ya. Betul. Ada 8 sekolah yang saya merger waktu tahun 2016. Jadi satu kepala sekolahnya, dulu ada 8 kepala sekolah, sekarang cuma 1. Efisiensi. Assalamualaikum. Ini ibu-ibunya. Ibu-ibu anak-anak, ibunya anak-anak. Nah, ini ibunya tuh keren, ibu-ibunya support anak-anaknya. Karena anak-anaknya kalau belajarnya nggak disupport sama orang tuanya nggak akan jadi apa-apa. Iya nggak? Iya. Makanya harus kerjasama. Gurunya punya keterbatasan, orang tuanya punya keterbatasan. Jadi harus saling bantu-membantu, gotong royong. Ya, kelas berapa ini teh macam-macam? Kelasnya enak nggak ini? Terbuka kan ya? Jadi anginnya masuk, oksigennya cukup. Ini ibu guru. Ini ibu gurunya. Para penguji, Pak. Para penguji. Bu. Para penguji. Ayo silakan.
Di ujian biasa maos Quran teu itu uji di dia jantan murang kali SDN Negeri Kidul hiji sadayana insya Allah tiasa ngaos Al-Quran bungah teu upami tiasa ngaos bungah teu bungah hari maca Latin biasa maca Al-Quran teu tiasa wah eta bahaya baca bisa baca apa Latin bisa baca Arab tidak bisa harus bisa apalagi baca Al-Quran ya. Sekolah ini menjadi salah satu sekolah yang bisa menerjemahkan ide gagasan saya, makanya saya dorong terus kelasnya harus diberesin, saya beresin tuh bagusnya kelasnya. Oh bagus, itu mangkrak lama gak dibenerin kemarin. Sekarang kan jadi kelas paling bagus. Halamannya gersang, saya dorong Pak Sarip terus untuk melakukan penghijauan. Coba sekolah mana di kota yang ada pohon pisangnya? Negeri Kidul 1. Sekolah mana di kota yang ada pohon jagongnya? Negeri Kidul 1. Sekolah mana di kota yang ada labu madu 3 rantung sisi jalan raya? SDN 1 Negeri Kidul hiji tuh labu madu 3 rantung sisi jalan protokol, sisi jalan raya, jalan besar. Ngan kade lamun eta waluhna ka luar di alaku batur, tapi teu naon nu penting urang geus nyieun ka hadean. Itu kemah waluhna kumaha carana buahna ka jero. Itu mah ke jalannya, ke jalan, nggak apa-apa, kan hebat. Tuh SD mana di kota yang ada pohon talasnya? SD Negeri Kidul 1. Yang ada kandang ayamnya di kota SD mana? Negeri Kidul 1. Kolam ikan SD mana? Negeri Kidul 1. SD mana di kota yang ada mini teaternya? Negeri Kidul 1 tuh aya bioskop. Kayak lamun aya film hayang lalajo film babarengan we jeung guru. Orang tua siswana, Pak abdi hoyong ngalajo film kenging sok ka kepala sekolah wawartos. Giliran we dengan kapasitasnya ngan 28 jalmi. Bade nonton ayat-ayat cinta gitu. Gitu. Bisa. Nah, sekolah ini terus kita dorong untuk menjadi sekolah yang memenuhi harapan masyarakat. Itu saya dorong agar sekolah ini memenuhi standar pelayanan untuk anak-anak kita. Anak-anak kita butuh oksigen, cukupi oksigennya, karena belajar tanpa oksigen yang cukup mal bener, nggak akan benar. Kalau oksigennya kurang, belajarnya cepet tunduh wae. Gitu. Jadi apa? Jadi terus kita dorong, joglo ieu. Ieu joglo, SD mana nu gaduh joglo? Di dieu SD Batur Macan aya. Gitu. Saya bantu terus, saya dorong. Kalau nggak bisa lari kepala sekolahnya, saya kejar-kejar suruh lari. Gitu. Makanya saya hampir setiap minggu, setiap bulan kesini ngecek. Gitu. Ngecek terus. Jadi kalau ada air gang ngocor pun saya cek di sini. Jadi ibu-ibunya nggak usah takut di sini. Sekolah di sini terus diawasi langsung oleh kepala dinas, bukan oleh pengawas, Bu. Gitu. Jadi Bapak Ibu terus juga bantu sekolahnya, karena sekolahnya tanpa bantuan ibu-ibu, bapak-bapak orang tuanya nggak akan maju. Harus kuat persatuan orang tuanya untuk membesarkan anak-anak kita. Dorong kalau sekolahnya ngelarang anak-anaknya jajan untuk kesehatan mereka, maka orang tuanya harus ngedorong. Sekarang tuh di Gunung Parang ada siswa SD kena cuci darah, Bu. Itu diindikasikan bisa orang tuanya waktu hamil dia makannya nggak teratur gitu, sehingga berimplikasi pada bayi yang dikandung, atau anaknya sejak kecil mengkonsumsi hal yang tidak baik gitu. Jadi
harus sama-sama ngedorong anak-anak kita. Saya itu lagi mendorong anak-anak kita itu bukan hanya pinter soleh jeung sehat. Karena kepintaran anak-anak kita kalau pinter nggak sehat nggak ada artinya. Ngerti nggak? Pinter nih lagi satu tapi sakit-sakitan, nggak ada artinya. Karena sakit itu sama dengan pengali nol. 1 kali 0 berapa? 2 kali 0, 10 kali 0, 1 miliar kali 0, sakit kali sehat kali 0, sehat kali 0, 0. Nah, 0 teh sama dengan sakit. Sakitnya sama dengan 0. Jadi kamu pinter kali 0 itu 0 sakit, nggak ada artinya. Makanya anak-anaknya harus sehat. Anak-anak sehat dari mana? Dari pola makan, pola minum, pola istirahat. Makanya saya, Kepala Dinas Pendidikan, meminta kepada orang tua bekali anak-anaknya makanan dari rumah, minuman dari rumah. Minumannya air putih. Minumannya air putih. Nanti kalau tumblernya kosong isi ulang. Makanya di kelas-kelas harus disiapin aqua galon air putih. Bukan aqua galon, terserah lah, pokoknya siapin air untuk isi ulang untuk anak-anak kita kalau kurang. Jangan ngandelin bos juga, karena bosnya nggak akan cukup, nggak ada peruntukannya untuk air galon kan ya, nggak ada. Orang tuanya nyiapin, ngobrol sama orang tua yang lain, siapin 1 galon, berapa kecukupannya, mau seminggu 2 galon berapa, untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Daripada nanti nggak ada air galon di kelas, nggak bisa isi ulang, anak-anaknya apapun dibeli, itu minuman yang nggak jelas asal usulnya gitu. Nah, hari ini teh ada sidang munah. Sini. Namanya siapa? Pak Iz. Kelas berapa? 4C. Orang mana? Citalang nih tebih. Jadi itu diajar agama di dia. Kak Ustadz saha? Abah saha? Oh abah. Abah saha? Abah Aep. Abah Aep. Abah Aep panggilannya. Abah panggilan anak. Diajarnya sok tembus sabaran surat jam berapa? Jam berapa belajarnya? Jam 1 sampai Jam sepahyang. jam 3. Jam 1 sampai jam 3 tuh full day. Jadi saya berbahagialah, terima kasih ya sama Pak Ustadz. Ini sekolahnya udah semi ini Bu, udah kayak sekolah SDIT, SDNIT, sekolah dasar negeri terpadu, Islam terpadu. Jadi udah ada pembelajaran keagamaan di sini. Makanya nanti kurikulumnya disusun. Nanti sih saya pengennya, karena pembelajaran yang betul itu anak yang belajar pagi, belajar nanti sambil bermain di sekolahnya, nggak apa-apa. Waktu bermainnya dicukupin di sekolah, makanya halamannya harus luas, tempat-tempatnya harus bisa dipakai main anak-anak, biar anak-anaknya di sekolah itu betah dan dia bisa belajar sampai sore. Setelah lohor ditambah kurikulumnya pakai kurikulum keagamaan, pakai kurikulum keterampilan, nggak apa-apa. Jadi nanti di sini belajar keagamaan dari jam 1 sampai jam berapa. Jadi anak-anaknya selain pinter bidang umum, tapi pinter ininya apa, ilmu agamanya. Gitu. Nggak harus sekolah di sekolah swasta, di negeri juga bisa. Di sini anak-anaknya yang nggak bisa baca Al-Quran didorong baca Al-Quran, nanti ditambah sama hafalan surat-surat pendek, hafalan doa-doa, fikih begitu, kemudian hadis-hadis yang harus dihafal apa, surat-surat pendek, kan hebat nanti ya. Sekolahnya di mana? Di negeri, tapi kayak di sekolah dasar Islam terpadu, padahal di sekolah negeri, kan hebat. Terima kasih, ini kan kreatif. Nanti kelas-kelasnya bisa dimanfaatin juga untuk pembelajaran seperti ini. Nanti saya sama Pak Sarif tadi udah ngobrol,
Ini nanti kurikulum kepesantrenannya mau ditambah, disusun, dan mudah-mudahan sekolah ini menjadi sekolah dasar negeri di tengah kota yang menerapkan kurikulum tambahan di sini. Anak-anaknya pembelajaran intrakurikulernya, kalau pagi mata pelajarannya belajar mata pelajaran terintegrasi dengan pembelajaran lingkungan dengan pelajaran TDBA. Jadi pembelajarannya nanti agama terintegrasi TDBA seperti apa sih? Belajar misalnya toharoh, bersuci. Nanti ajarkan bersuci itu pakai air, bisa pakai debu. Nah, belajar bersuci pakai air, air itu yang suci itu yang seperti apa, dan mempertahankan air agar tetap suci itu harus seperti apa. Maka kualitas airnya harus dijaga. Bagaimana cara menjaga air, bagaimana cara mensyukuri agar air itu tetap terjaga. Begitu. Dan itulah keagamaan yang berpihak, yang mempunyai orientasi pada lingkungan. Karena anak-anak pintar itu, anak-anak soleh itu hidup dimanapun memerlukan lingkungan yang sehat. Benar tuh? Memerlukan lingkungan yang baik. Emang bisa pinter-pinter, tapi lingkungannya polusi wungkul, polusi, udaranya panas, gitu. Terus bau, terus airnya kumuh, tercemar. Sehat nggak? Nggak sehat. Sepinter apapun anak-anak, sesoleh apapun anak-anak, tetap dia memerlukan hidup di lingkungan yang sehat. Makanya lingkungan yang sehat itu menjadi tugas kita bersama. Di sini enak tuh. Dulu mah nggak kayak gini ya di sini ya. Ibu dari SD dulu kan? Dari SD ini, daerah sini kan dulu luar biasa ya. Luar biasa apanya? Iya, luar biasa. Pabalatakna lah gitu. Kan sekarang mah sejuk nih, disuruh ini tanamin alami ini sayang yang melak ini bawa dari sana, dari dinas pendidikan saya pelakin di sini, ini bambunya juga sama kan, gitu. Maka harus dirawat. Ini untuk apa? Untuk menjaga kesehatan lingkungan anak-anak yang belajar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kasabus sayyiati jaza'u sayyiatim bimisliha fatarahakum dillatum malahum minallahi min asim kaan nama uksiyat wujuhum minal laili mudliman ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Oke, cukup. Ini tinggal dilancarin aja. Dulunya nggak bisa sama sekali. Belajar sama siapa? Apa? Bacanya di sini. 3 bulan. 3 bulan Pak. 3 bulan, hebat. Siapa namanya? Bayu. Oke. Apa huruf matobi'inya? Alif. Kenapa alif jadi huruf matobi'i? Sebab alif datangnya setelah harakat fathah. Ada berapa huruf matobi'i? 3. Apa saja? Waw, ya, alif. Wa idza qila lahum hum disebut apa? Idhar safali mukhafaf. Idhar sampai fil ad. Qalu innama in disebut
Huruf gunnah. Kenapa disebut huruf gunnah? Nun bersabda. Nun bersada. Ada berapa hurufnya? Non baik. Nun tasdid dan nun tasdid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayat Saifullah. Saya dipanggil Abah Hawa. Saya adalah guru AKPK di SDN 1 Negeri Kidul Purwakarta. Program tahsin ini merupakan suplemen AKPK. Jadi anak cabang dari kegiatan AKPK, agama, keagamaan dan pendalaman kita. Anak-anak tahsin ini ditemukan dari hasil tes diagnostik berawal dari awal semester pertama. Dulu kami melakukan tes kepada seluruh siswa di dalam kemampuan membaca dan menulis Al-Quran. Nah, disinilah ditemukan beberapa anak yang kesulitan membaca, ada yang sudah belajar ngaji di tempat lain, kemudian dia tidak menemukan solusi bisa membaca. Ada juga yang memang sama sekali tidak pernah belajar mengaji di tempat manapun, sehingga atas dasar tersebut tadi kami di sini berupaya memberikan wadah dan tempat atau fasilitas waktu untuk anak-anak yang tidak bisa membaca Al-Quran atau kurang mampu membaca Al-Quran, mengikuti program tahsin dengan program cepat baca 3 bulan bisa membaca Al-Quran dengan metode untuk pemula dasar elementari, yaitu metode Baghdadi atau ejahan. Yang kedua, untuk kelompok tahsin yang sudah bisa membaca Al-Quran, namun anak-anak ini masih belum memahami hukum ilmu tajwidnya, sehingga kami menerapkan sistem tamsil atau sistem percontohan langsung dari Al-Quran dan dipraktekkan langsung, anak mencari hukum tajwid yang kami sampaikan tersebut. Nah, dengan waktu 3 bulan ini relatif singkat dengan kesibukan anak-anak, aktivitas, apalagi kelas 5, kelas 6 yang sedang menghadapi ujian dan lain sebagainya kegiatan. Tetapi anak alhamdulillah bisa mengikuti program tersebut, sehingga pada hari ini kami melaksanakan sidang munaqosyah yang terdiri dari unsur guru agama yang ada di lingkungan SDN 1 Negeri Kidul, kemudian dari pengawas agama SDN 1 Negeri Kidul, dan kemudian ada dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Asep Rahmatuddin. Nah, harapannya mudah-mudahan ini menjadi motivasi kepada anak-anak yang lain bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita bisa mau berusaha dan tidak malu tidak malu untuk mengatakan bahwa kami tidak mampu membaca dan lain sebagainya. Insya Allah saya sendiri sebagai staf pengajar di sini berusaha menyediakan waktu secukupnya atau semampunya, sebisanya untuk terus-terusan membimbing dan membina anak-anak yang kesulitan membaca Al-Quran terutama, khususnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Calia, saya dari kelas 6. Sebelumnya saya tidak bisa tajwid. Semenjak saya ikut tahsin di sini, saya menjadi lebih lancar tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Sarip Hendriana, Kepala Sekolah SDN 1 Negeri Kidul Purwakarta. Di sekolah kami menjalankan kebijakan bunga karakter yang merupakan program unggulan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Salah satu dari program tersebut adalah program AKPK, yaitu agama, keagamaan dan pendalaman kitab-kitab. Program ini dijalankan melalui kelas yang namanya kelas takhusus. Nah, materi-materi yang diberikan di kelas AKPK ini merupakan materi pesantren. Jadi bagaimana materi pesantren, budaya pesantren, tetapi diterapkan di sekolah dasar negeri. Kajian utamanya adalah kitab Safinah, diberikan untuk kelas 4, 5, dan 6. Selain itu juga kami memiliki program tahsin sebagai penguatan untuk kemampuan keterampilan membaca Al-Quran. Nah, program tahsin ini harapannya adalah bagaimana anak-anak kami, peserta didik yang bersekolah di SDN 1 Negeri Kidul,
melek baca Al-Quran. Selain juga nantinya mampu membaca kitab kuning. Tentu saja harapan besarnya adalah bagaimana anak-anak kami memiliki karakter yang utama, yaitu karakter baik, karakter kinerja, karakter spiritual, dan karakter lingkungan yang dikuatkan melalui program 5 bunga karakter tersebut. Nah, harapannya adalah semua peserta didik memiliki profil pelajar Pancasila sejalan dengan kebijakan kementerian saat ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikan pancar kehidupan.